Selamat datang kembali di channel Ronaldo Sebentar. Kali ini mumpung lagi nggak ngapa-ngapain kan, terus aku scroll media aku di Instagram, terus aku ngeliat nih ada satu postinganku yang hari itu jalan-jalan ke Sabang, dan kemarin itu asik banget perjalanan. Dan teman-teman di sini aku mau merekomendasikan ke kalian sebuah agensi travel yang mantap, murah, dan enak lah dia pokoknya. Abang-abangnya juga baik. Nah, untuk apa aja sih yang kita udah jalanin, ini videonya teman-teman. Temuan. Oke teman-teman, makasih teman-teman masih tetap stay di video ini. Nah, di sini aku bakal ngasih tahu nih perjalanan trip kita bersama Tulang Bere Travel. Buat teman-teman yang belum tahu Tulang Bere Travel itu apa sih? Tulang Bere Travel merupakan sebuah tour agency di Sumatera Utara yang sangat bersahabat dengan mahasiswa seperti kita. Kami dari Visit Universitas Darmagong telah melakukan trip bersama Tulang Bere Travel ke Aceh dan Sabang dan Banda Aceh selama 4 hari dan 3 malam dengan harga yang sangat amat rasional dan sangat murah. Nah, nggak kebayang kan teman-teman. Nah, perjalanan kita mulai dari kita naik bus di Medan. Nah, setelah naik bus selama 12 jam kita melanjutkan perjalanan langsung ke Pulau W dengan menggunakan kapal feri. Nah, di kapal feri ini kita selama kurang lebih 3 jam, dan pemandangan yang bisa kita dapat di atas kapal feri seperti yang teman-teman lihat. Wadaw, lautnya sangat amatlah indah, cuaca bagus, dengan harga yang segitu lumayan sih, tidak mengecewakan lah teman-teman ya. Dan setelah puas berfoto-foto ria, menikmati pemandangan, nah ini dia view-nya teman-teman. Wadaw, bisa teman-teman bayangin kan, dari teman-teman yang udah jenuh banget dengan hiruk pikuk kota, teman-teman ngeliat seperti ini, wah fresh banget. Setelah 3 jam perjalanan, kita melanjutkan perjalanan dijemput dengan sebuah bis. Nah, itu di private khusus untuk kita loh. Dan teman-teman perlu tahu, di bus yang kita gunakan ini memiliki audio system yang sangat amat enak, jadi teman-teman bisa karaoke di mobil itu. Nah, checkpoint pertama kita adalah Tugu I Love Sabang. Ya walaupun hanya sebatas Tugu teman-teman, kita bisa berfoto-foto di situ dan foto-foto real lah teman-teman. Nah, namun setelah nggak cuma satu spot foto di Tugu I Love Sabang ini, ada lagi sebuah spot yang cozy banget pemandangannya teman-teman. Nah, ini dia teman-teman, kita lagi sibuk foto-foto dia kan, sibuk foto-foto. Nah, ini dia yang aku bilang tadi, sebentar lagi ada sebuah tempat ini tidak jauh dari Tugu I Love Sabang ini yang pemandangan langsung gunung. Wah, ini dia cozy banget teman-teman. Kalau teman-teman fotografer, wah itu sih feed Instagram langsung penuh, kayak kita juga feed Instagram kita langsung penuh loh guys. Nah, oke, setelah puas foto-foto ria dari Tugu I Love Sabang, kita melanjutkan perjalanan. Namun jangan lupa kita isi perut dulu. Nah, di Tulang dan Bere Travel ini menyediakan tempat makan yang sangatlah enak dan mengenyangkan. Nah, setelah selesai makan, kita melanjutkan ke Benteng Anoy Hitam. Nah, di Benteng Anoy Hitam ini kita melihat peninggalan sejarah ya teman-teman. Ada sebuah meriam dia. Dan untuk menuju ke tempat meriam itu agak cukup jauh, sekitaran 2 kilo gitu. Nah, ini dia pemandangannya setelah kita menaiki jalanan yang cukup panjang sedikit. Nah ini dia langsung laut guys. Bayangkan ya, memang di ujung Indonesia seperti inilah dia. Nah, ini dia perjalanan kita kembali melewati
batu dibelah dia. Nah ini dia habis kita teman-teman. Nah setelah dari benteng anu hitam, kita melanjutkan lagi perjalanan. Nah di sepanjang perjalanan untung ya hari itu kami berlibur, itu cuaca sangat gokil sih. Dan teman-teman juga perlu tahu kalau Tulang Bere Travel ini dia bakal mengasih tahu kalau misalkan cuaca tidak bagus, tidak direkomendasikan pergi hari itu, karena channel Tulang Bere ini sangatlah mantap deh teman-teman. Nah jadi kita melanjutkan perjalanan lagi. Sepanjang jalan kita melihat monyet-monyet liar di jalan seperti di Parapan Sumatera Utara ya. Oke, kalau teman-teman Sumatera Utara mungkin tidak asing melihat yang seperti ini. Nah, dalam perjalanan kita disuguhkan dengan audio musik yang sangat mantap. Nah, setelah beberapa jam perjalanan kita sampai di sebuah pantai yang kebetulan aku lupa namanya. Ya, di pantai itu sangat gokil sekali teman-teman. Dan teman-teman perlu tahu, ketika teman-teman menggunakan Tulang Bere Travel yang kami dapatkan, seperti yang teman-teman bisa lihat, pantai ini seperti private, tidak ada orang sama sekali, hanyalah kami. Jadi teman-teman bisa bayangin dong, liburan nggak begitu mahal, agak private dia, cuma kita aja. Nah oke, setelah itu kita melanjutkan perjalanan ke Tugu Kilometer 0 yang tempat salah satu yang ingin dikunjungi oleh seluruh orang di dunia, di Indonesia lah, kok dunia lebay banget, karena itulah ujung Indonesia. Nah setelah dari Tugu Kilometer 0 kita balik ke penginapan yang sangatlah amatlah recommended lah, enak dia, dan kita makan malam. Lalu paginya kita melanjutkan ke Pulau Rubiah untuk melakukan snorkeling. Nah kita juga mendapat sebuah fasilitas, yaitu boot pribadi, kapal pribadi lah ya. Nah di Pulau Rubiah ini juga, kalau teman-teman yang nggak bisa diving atau berenang, gak usah khawatir, di sini disediakan pelatihnya. Jadi yang teman-teman nggak bisa berenang atau takut air, ini tenang aja, pasti safety. Nah ini dia kan, kita lagi di briefing dan diajari. Dan di Pulau Rubiah ini juga teman-teman bisa langsung masuk ke dasarnya dan ngasih makan ikan loh, gokil kan, putih banget, dan cuma kita doang tuh. Snorkeling private man, private, gila nggak lu? Kapan lagi? Buruan hubungi kontak person di bawah, bilang dapat info dari Area Production YouTube channel. Oke. Dan ini dia, wah, kalau misalkan bisa seharian, kita mau seharian di sini, namun nggak bisa. Kalau seharian bisa gosong juga kulit karena agak panas di jalan. Kita mendapatkan fotografer juga sih, fotografer underwater. Tapi teman-teman yang bawa GoPro atau apa bisa juga sih, namun disediakan juga dia instruktur dan fotografernya. Gokil sih. Nah setelah itu kita langsung melanjutkan perjalanan kembali ke Aceh pada besokan harinya. Nah setelah berlayar 3 jam lagi tadi dari kapal, kita langsung menuju ke sebuah hotel di pusat kota dia. Lebih tepatnya dia nggak jauh dari terminal Simpati Spar teman-teman. Nah di hotel yang kita pakai, dan itu bus yang kita pakai teman-teman. Kita sampai keadaan agak sedikit hujan, tapi tidak masalah. Nah setelah itu besokannya kita langsung melanjutkan perjalanan ke musim tsunami Aceh. Nah di musim tsunami Aceh ini kita mendapatkan satu rangga menjelaskan apa-apa saja yang ada di dalam. Nah aku nggak bakal menceritakan di sini supaya teman-teman lebih penasaran gitu, jadi lihat langsung aja lah, murahnya nggak berapa. Oke. Dan di sini, oh ya, aku lupa bilang tadi, kita menggunakan bis private medium untuk kami 10 orang yang sana. Itu kita ditungguin dia, mantep kan? Nah ini dia, keadaan agak sedikit hujan
hujan deras ya. Pada saat saya keluar dari museum Tsunami Aceh. Nah ini dia kami berfoto-foto layaknya narsis di Instagram. Nah ini dia yang gue bilang tadi, ini private loh, 10 orang ini cuma kita gitu. Wah teman-teman bisa bayangin. Nah itu aku mengalay di belakang sambil nyanyi-nyanyi, abaikan ya. Oke, sampailah kita dari jalan berikutnya di kuburan masal. Nah untuk yang di kuburan masal ini tidak ada guide memang, namun si kru tulang beres sendiri yang menjelaskan ada apa saja. Dan untuk lengkapnya teman-teman bisa klik link di atas, kita udah bikin vlognya dia. Nah selanjutnya ke PLTD Banda Apung. PLTD Banda Apung kita melihat-lihat betapa dahsyatnya tsunami yang memindahkan kapal. Nah setelah berfoto-foto di PLTD Banda Apung, kita melanjutkan perjalanan ke sebuah pantai lagi. Teman-teman bisa lihat seperti Bali, putih, bersih, dan yang spesialnya ini cuma kita. Wadaw. Teman-teman bisa bayangin dong, ini private liburan men. Gila. Nah oke, setelah puas bermandi, main-main ria dengan air dan pasir, kita melanjutkan perjalanan ke Museum Aceh. Nah teman-teman, kalau misalkan mau melihat ada apa aja di Museum Aceh ini, bisa langsung mampir ke link yang di atas. Kita udah bikin vlognya terkhusus, namun agak sedikit sedih sih karena terlalu enak dia kita main air, jadi kita telat ke sini dan museumnya ditutup. Namun yang spesialnya teman-teman bisa lihat aja di link di atas yang udah kita vlog. Kita mendapatkan kesempatan wawancara langsung dengan warga setempat yang memberikan banyak pelajaran sama kita. Jadi sama aja dia, nggak masuk ke dalam namun mendapatkan ilmu juga. Itulah definisi jalan-jalan pintar bersama Tulang Bere Travel. Nah ini dia yang bisa kita lihat teman-teman. Nah teman-teman berfoto-foto ria, sedangkan kami mewawancara seorang yang sangat lumayan. Nah itu dia tuh, kelihatan kan di video. Nah itu dia Sultan Aceh. Nah dia baik banget orangnya teman-teman, dan kami diajak foto bersama sama dia. Nah ini dia baik banget sih, asli baik, ramah, bahkan ada yang ditraktir popcorn sama dia. Kalau teman-teman beruntung mungkin bisa dapat sama seperti kita ya, coba ini tidak masuk dalam paket. Nah ini dia, setelah saya berfoto-foto ria, foto-foto untuk memenuhi media sosial, kita balik ke bis dan melanjutkan perjalanan kita. Nah ini dia, kita udah selesai. Nah setelah dari situ kita melanjutkan perjalanan ke Masjid Raya Aceh yang tempat sangat fenomenal pada waktu itu tsunami Aceh teman-teman. Ini kalau misalkan data di memoriku tidak hilang teman-teman, itu aku nge-vlog di dalam dia dan itu gokil dia. Aduh merinding aku melihat tempat yang tidak hancur, betapa kebaikan Tuhan dia. Nah itu aja mungkin video kita. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih.